Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga di hari kiamat kelak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempatkan saya untuk menyampaikan ceramah pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, materi ceramah yang akan saya sampaikan merupakan ceramah singkat mengenai pergaulan bebas. Seringkali kita menyalahkan anak muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Padahal maraknya pergaulan bebas tidak serta-merta karena kesalahan dari si anak. Selama anak tersebut masih di bawah umur, maka mereka ada di dalam tanggung jawab atau ada di dalam awasan atau perhatian dari orang yang lebih tua atau orang tuanya. Anak-anak yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas rata-rata memiliki masalah dengan internalnya atau keluarganya, rumah tangga yang tidak harmonis contohnya, kemudian ada mungkin permasalahan internal seperti perceraian di keluarganya, perceraian orang tuanya, terus ada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kemudian ada juga si anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tuanya. Akhirnya dari hal-hal tersebut anak-anak tersebut itu merasa tidak menemukan peran keluarga atau kasih sayang keluarga dari dirinya, maka mereka mencari kasih sayang tersebut dari luar gitu. Nah, maka dari itu, sebab itu cara paling efektif untuk mencegah pergaulan bebas yang ada pada anak adalah dari dalam atau dari keluarganya terlebih dahulu. Dengan cara untuk orang tua, marilah kita untuk saling mengasihi, menyayangi dari anak-anak kita, lindungi mereka dengan cara yang membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Kemudian jangan biarkan anak-anak kita terjebak ke dalam pergaulan bebas yang dapat berpotensi merusak masa depan. Para orang tua juga dapat memberikan contoh-contoh baik seperti mencontohkan kalau dalam rumah tangga atau dalam keluarga di rumah itu, marilah kita mencontohkan hal yang baik seperti menyebarkan energi positif. Lalu kalau si anak melakukan kesalahan itu diberitahu dengan cara yang baik dan dengan tidak melontarkan kata-kata yang kasar seperti itu. Apabila si anak telah menemukan kasih sayang atau kebahagiaan yang ada di keluarganya, si anak akan merasa dikasihi atau merasa cukup disayangi di keluarga tersebut. Jadi dia tidak perlu mencari kasih sayang dari luar keluarga gitu. Kemudian untuk faktor yang kedua selain keluarga adalah lingkungan pertemanan. Kita memang tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Pernyataan tersebut betul adanya, benar adanya, tetapi kita juga harus bijak dalam berteman. Memiliki banyak teman tentu menyenangkan, itu hal yang bagus karena terutama di perkuliahan kita harus memperbanyak relasi, memperbanyak jaringan pertemanan seperti itu, tapi kita juga harus memfilter dan bijak dalam memilih lingkungan pertemanan. Nah, tidak ada yang salah dengan menjadi ramah atau menyenangkan untuk banyak orang, tetapi di sisi lain kita juga harus cermat teman mana yang baik untuk kita contoh, teman mana yang baik untuk kita ikuti, serta teman mana yang perlu kita beri banyak nasihat gitu. Kalau misalkan teman kita melakukan kesalahan atau sesuatu hal yang sedikit menyimpang, itu kita bisa memberikan nasihat yang
mengarahkan si teman kita itu ke arah yang lebih baik gitu. Jangan sampai karena tuntutan pertemanan kita jadi ikut terjebak ke dalam pergaulan bebas gitu. Karena apabila kita sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, masa depan kita itu bisa hancur. Semua hal yang kita impikan bisa tidak terwujud karena kita terlalu sibuk dengan bersenang-senang atau merusak diri gitu. Kita jadi melukai value atau nilai pada diri kita sendiri. Kita jadi menomorduakan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan karena kita terlalu sibuk untuk menyenangkan diri sendiri kayak gitu. Biasanya di usia-usia remaja, ikatan pertemanan itu masih sangat kuat. Justru karena itu, marilah kita mahasiswa dan seluruh remaja-remaja, kita harus menjadi contoh untuk lingkar pertemanan di sekeliling kita. Jadilah teladan atau contoh untuk adik-adik kita dan semua orang di sekitar kita agar tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas. Serta kita jangan takut untuk mengatakan tidak pada hubungan atau lingkungan yang kurang sehat gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memfilter atau memilih lingkungan mana yang baik dan bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Kemudian salah satu cara yang paling efektif untuk menangkal dari pergaulan bebas itu adalah dengan cara memberi kegiatan positif. Contohnya bisa seperti olahraga, bela diri, kesenian, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Karena kita juga sedang di perkuliahan, jadi mungkin dari teman-teman ini yang punya lingkungan pertemanan itu bisa belajar bareng atau bisa sharing ilmu bareng, terus bisa melakukan kegiatan perlombaan atau kegiatan organisasi yang lebih memberikan banyak manfaat kayak gitu. Terus kegiatan apalagi yang bisa dilakukan itu sederhana dan bisa dilakukan di lingkungan perumahan atau desa setempat gitu. Kita bisa ajak pemuda-pemuda untuk dapat terlibat di berbagai kegiatan. Kalau misalkan kita itu sibuk dengan kegiatan positif, kita pasti yakin kalau kita tidak akan coba-coba untuk masuk ke ranah pergaulan bebas karena kita udah happy, kita udah senang bisa melakukan kegiatan positif itu. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kembali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif, supaya kita bisa menjadi pemuda yang berkreasi dan berkarya. Oke, mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini menjadi perhatian dari kakak-kakak, mbak-mbak, dan saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.